His perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya peperangan antara terang dengan gelap sedang terjadi. Menjelang akhir dari segala akhir dari zaman ini, kita sudah merasakan dampaknya. Dan mungkin kita juga merasakan apa yang sedang terjadi saat ini terasa lebih berat dibanding dengan waktu-waktu yang lalu. Peperangan mulai sering terjadi. Tiba-tiba negara bangkit melawan negara. Semua hal itu tiba-tiba terjadi. Hal itu juga memicu pro dan kontra, di mana negara saling mendukung antar negara serta adanya persepakatan antar negara. Tetapi kita juga berharap semua menjadi lebih baik dan gencatan senjata segera terjadi. Tetapi jika ternyata Tuhan mengizinkan yang terjadi adalah hal yang berbeda, kita juga harus bersiap. Karena akhir dari segala zaman memang sudah dekat. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sudah memperingatkan. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan oleh karena itu juga Rasul Paulus mengingatkan kita lewat kitab Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudaraku, kepanikan sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Ada peperangan, ada malapetaka serta bencana, di mana hal itu menimbulkan kehancuran, kelaparan, kepedihan, dan ketakutan, dan segala perasaan yang negatif lainnya. Kita juga mendengar adanya kejahatan perang, dan hal itu sangatlah mengerikan. Tidak pernah terbayang bahwa hal-hal yang demikian bisa terjadi di zaman ini. Tetapi memang itulah yang sedang terjadi. Dan kita hanya dapat berdoa untuk meminta belas kasihan Tuhan, supaya rencana Allah genap di atas muka bumi ini. Dan kita juga percaya
bahwa Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Saudara-saudaraku, dalam menghadapi zaman yang bergejolak dengan kerusakan yang begitu parah, sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah kebersandaran kita akan kasih karunia Tuhan yang akan memberikan jaminan kehidupan kepada kita dengan memiliki kekuatan iman yang teguh untuk bertahan menghadapi hari esok. Firman-Nya di dalam Efesus 6 ayat 10 dan 13 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa-Nya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sedangkan di dalam Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Itu sebabnya di saat yang paling gelap sekalipun, hendaknya kita tetap tenang agar kita dapat berdoa. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Percayalah, ketika Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi, maka Tuhan juga sudah merencanakan kemenangan bagi kita. Jadi hendaklah kita tetap kuat di dalam Tuhan dan jangan terbawa oleh arus dunia yang menenggelamkan. Sebab apapun yang terjadi, Tuhan ada di setiap langkah kita. Karena Tuhan adalah perlindungan bagi kita, dan Tuhan adalah kubu pertahanan kita, dan Tuhan adalah yang kita percayai. Semua persoalan tentang kehidupan ada batasnya. Akan tetapi, bersama Tuhan, kita sedang menyongsong satu kehidupan yang abadi. Dan selama-lamanya, kita akan bersama-sama dengan Dia. Jadi, kita hanya perlu mengarahkan pandangan kita dan fokus hanya kepada Tuhan Allah kita, yaitu sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.